Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Brutarigan. Saya kelas AB3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan bisnis dan proposal bisnis. Pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Menurut Himstreet dan Bati dalam Purwanto tahun 1997 halaman 88. Pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Menurut Haryani dalam Sutrina Dewi tahun 2006 halaman 138. Kegunaan laporan bisnis untuk memonitor, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur, memenuhi persyaratan hukum, dan mendokumentasikan presentasi kerja. Pedoman dalam pengambilan keputusan, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Jenis-jenis laporan bisnis. 1. Berdasarkan fungsinya, yaitu laporan informasi dan laporan analitikal. Kedua, berdasarkan formalitasnya. Pertama, laporan formal atau long report. Kedua, laporan informal atau short report. Yang ketiga, berdasarkan subjeknya. Laporan ini dibedakan menjadi departemen laporan itu diperoleh. Keempat, laporan berdasarkan keasliannya. Pertama, laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan laporan publik. Jenis-jenis pelaporan bisnis. Pertama, berdasarkan frekuensinya, yaitu laporan berkala atau periodic report. Yang kedua, laporan khusus atau special report. Kedua, berdasarkan pelaksanaan proyek. Pertama, laporan pendahuluan. Yang kedua, laporan perkembangan dan laporan akhir. Yang ketiga, berdasarkan penampilannya. Pertama, laporan memorandum, laporan surat, laporan dalam bentuk cetakan. Yang keempat, berdasarkan pelaksanaan pertemuan, yaitu agenda, resolusi, notulen, laporan pertemuan. Syarat baik laporan yang benar adalah: 1. Informasi yang akurat. Kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dan yang ketiga, format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Perencanaan laporan dan proposal bisnis. Pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Kedua, analisis audiens. Ketiga, menentukan ide atau gagasan. Keempat, mengumpulkan bahan diperlukan. Kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam, mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline terakhir. Pengorganisasian laporan dan proposal dibagi menjadi 3. Cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Yang kedua, cara menyusun teks laporan dan proposal. Dan yang ketiga, metode outline. Cara menyusun tubuh laporan dan proposal dibagi lagi menjadi 2, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Dalam cara menyusun teks laporan dan proposal dibagi lagi menjadi membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan sesuatu, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan pemecahan masalah. Bagian pokok laporan dan proposal dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, tubuh dan isi atau body and text, penutup. Penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary part, atau seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada bodi atau tubuh suatu laporan, yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Dan ini dia adalah suatu pemanfaatan dukungan secara visual yang terdiri dari diagram, sosial media, dan ini adalah
sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan laporan dan proposal bisnis. Perbedaan laporan bisnis panjang dan pendek. Yang pertama, laporan pendek hanya terdiri dari 1 sampai 5 halaman. Laporan panjang jumlah lebih banyak dari laporan pendek. Yang kedua, laporan pendek jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Sedangkan laporan panjang menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Laporan pendek lebih menekankan pada isi laporan, sedangkan laporan panjang lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Membuat proposal pendek dan panjang. Proposal pendek terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Proposal panjang terdiri dari latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Dan demikianlah presentasi saya tentang laporan bisnis dan proposal bisnis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan saya dalam berkata-kata. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.